Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sari, mahasiswa USN Kolaka, Prodi Farmasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan manusia. Langsung saja. Yang pertama, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ pencernaan. Organ yang berperan dalam sistem pencernaan yaitu yang pertama ada saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang kontinu berupa sistem pencernaan manusia mempunyai proses secara umum yaitu pada mulanya setelah makanan dikunyah dan ditelan perlu sekitar 5-10 detik untuk melewati esofagus dan masuk ke dalam lambung yang menghabiskan 2-6 jam untuk dicerna sebagian tabung yang dikelilingi otot. Yang kedua, ada organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Adapun bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia, ada diagram sistem pencernaan yang dimulai dari pertama kelenjar ludah sampai ke 24 organ, ada organ terakhir yaitu anus. Yang pertama, bagian A, mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah, atau air liur. Yang pertama, di dalam mulut ada gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, lidah. Lidah merupakan suatu massa otot lurik yang diliputi oleh membran mukosa. Serabut-serabut otot satu sama lain saling bersilangan dalam 3 bidang. Kelompok dalam berkas-berkas biasanya dipisahkan oleh jaringan penyambung. Ada gambar di samping. Kemudian kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur atau saliva. Kelenjar ludah dalam rongga mulut ada 3 pasang. Yang pertama, kelenjar parotis terletak di bawah telinga. Kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah. Kemudian yang terakhir, kelenjar sublingualis atau terletak di bawah lidah. Keempat, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Yang kelima, lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, kemudian di bagian bawah atau pilorus. 6. Pengertian turnover mukosa lambung. Selain untuk mengganti sel-sel epitel yang mengelupas setiap hari, membran mukosa lambung dapat mengalami regenerasi bila cedera. Aktivitas mitosis terutama dilakukan oleh sel-sel leher kelenjar. Yang ketujuh, usus halus. Usus halus atau intestinium merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari 3, yaitu usus 12 jari atau duodenum, kemudian usus kosong jejunum, dan yang terakhir usus penyerap atau ileum. Yang kedelapan, usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia
coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan menjadi feses. Anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Yang ke-10, kelenjar saliva. Di samping kelenjar-kelenjar yang kecil yang tersebar di seluruh rongga mulut, terdapat 3 pasang kelenjar saliva. Yang besar kelenjar parotis, submandibularis, submaxillaris, dan sublingualis. Kelenjar saliva, ya sudah tadi dijelaskan. 12. Pankreas. Pankreas tersusun atas bagian eksokrin dan endokrin. Bagian endokrin terdiri atas pulau Langerhans dan bagian eksokrin terdiri atas kelenjar asinar. Maka disebut bagian ini pankreas. Hati atau hepar. Hati merupakan organ terbesar dari tubuh setelah kulit, terletak dalam rongga abdomen di bawah diafragma. Sebagian besarnya darahnya sekitar 70% berasal dari vena porta. Melalui vena porta, semua zat yang diabsorpsi melalui usus mencapai hati kecuali asam lemak yang ditransfer melalui pembuluh limfa. Oke, baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Kalau ada salah sebut kata-kata di dalam pembacaan materi, sekian dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.